Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Nurhaliza dengan nomor mahasiswa 20022500005, Program Studi Arsitektur Universitas Tridinanti Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan arsitektur tropis pada rumah tinggal. Pengertian arsitektur tropis adalah jenis gaya desain arsitektur yang merupakan jawaban dan bentuk adaptasi bangunan terhadap kondisi iklim di suatu daerah tropis. Iklim tropis biasanya terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki karakter khusus yang disebabkan oleh panas matahari yang tinggi, kelembapan, dan curah hujan yang cukup tinggi, pergerakan angin, dan banyak pengaruh lainnya. Pengaruhnya pada bangunan akan terasa pada suhu udara, tingkat kelembapan, kesehatan udara yang harus diantisipasi oleh desain arsitektur agar tidak merusak kenyamanan pengguna bangunan. Selain itu, arsitektur tropis juga memperhatikan penggunaan material yang tahan terhadap kondisi iklim tropis, mampu menunjukkan ciri karakter material lokal yang lebih sesuai dan ramah lingkungan. Definisi arsitektur tropis. Kata tropis merupakan suatu gambaran keadaan posisi suatu wilayah yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau, yang terletak dekat dengan garis khatulistiwa, yaitu Indonesia, adalah contoh terbaik daerah dengan karakter iklim tropis. Banyak bangunan tradisional di Indonesia yang menunjukkan ciri arsitektur tropis. Iklim tropis dikenal cukup ganas untuk merusak banyak material bangunan seperti baja dan kayu. Curah hujan yang tinggi membuat baja mudah berkarat dan membuat kayu mudah jamuran dan lapuk. Oleh karena itu, arsitektur tropis menggunakan lapisan finishing yang lebih banyak seperti cat dan coating. Arsitektur tropis adalah gaya arsitektur dikembangkan sebagai gaya arsitektur khusus yang membuat adaptasi bangunan yang lebih baik dalam menghadapi iklim tropis dengan segala karakteristiknya. Di sini adalah contoh bangunan tropis. Ada 4, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, prinsip desain arsitektur tropis. Dalam gaya ini, yang menjadi fokus utama adalah menciptakan bangunan yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan tropis sehingga nyaman ditinggali bagi penghuninya. Arsitektur tropis mengusahakan bangunan agar menjadi pasif, yang artinya dapat beradaptasi secara otomatis secara desain tanpa adanya tambahan energi yang diperlukan, termasuk mengurangi penggunaan AC dan lampu di siang hari dan mengurangi penggunaan pompa saat hujan. Ciri-ciri arsitektur tropis: adanya overstake pada bangunan untuk mencegah tampias dan silau, seperti yang ada di gambar, nomor 1. Terus yang kedua, teras yang beratap mencegah radiasi langsung. Terus yang ketiga, atap miring lebih dari 30 derajat, pelanah atau limasan untuk mencegah panas radiasi matahari. Dan ciri lain arsitektur tropis adalah jendela yang tidak terlalu lebar, dilindungi oleh gorden, ventilasi udara untuk penghawaan alami, memperkecil luas permukaan yang menghadap ke timur dan barat, orientasi bukaan jendela ke arah utara dan selatan, melindungi permukaan bangunan dengan lapisan material weather shield. Bangunan umumnya berwarna terang untuk mencegah penyerapan panas. Material untuk eksterior lebih baik menggunakan material low. Lebih baik material lokal daripada material impor. Vegetasi pada bangunan digunakan sebagai unsur peneduh di siang hari. Selanjutnya, penerapan konsep arsitektur. Yang pertama, penerapan konsep arsitektur ini ada kenyamanan termal. Dalam arsitektur tropis, adaptasi bangunan dilakukan untuk mendapatkan kenyamanan termal, terutama adalah mengurangi asupan panas yang masuk dalam bangunan, menciptakan aliran udara yang baik melalui ruang dalam dan membawa panas keluar bangunan, dan mengurangi radiasi panas akibat sinar matahari, baik radiasi langsung matahari maupun dari dalam yang membuat suhu panas. Cara lain untuk memperkecil panas yang masuk yaitu sebagai berikut. Pertama, memperkecil luas permukaan yang menghadap ke timur dan barat. Kedua, melindungi dinding dengan alat peneduh.
Peroleh panas dapat juga dikurangi dengan memperkecil penyerapan panas dari permukaan, terutama untuk permukaan atap. Yang kedua, pada penerapan konsep arsitektur ini adalah aliran udara melalui bangunan. Aliran udara dapat mengurangi panas yang mengendap dalam bangunan. Salah satu cara yang paling baik mendapatkan aliran udara adalah dengan menggunakan ventilasi silang. Kegunaan dari ventilasi adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi syarat bangunan sehat dan layak huni, yaitu penyediaan oksigen untuk pernafasan, membawa panas, dan uap air keluar ruangan secepat mungkin, mengurangi konsentrasi gas-gas beracun, bakteri, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. 2. Untuk mencapai kenyamanan termal dalam ruangan, mengeluarkan panas, membantu mendinginkan ruang dalam bangunan. Aliran udara terjadi karena adanya gaya termal, yaitu terdapat perbedaan temperatur antara udara di dalam dan di luar ruangan, dan perbedaan tinggi antara lubang ventilasi. Kedua gaya ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan jumlah aliran udara yang dikehendaki. Jumlah aliran udara dapat memenuhi kebutuhan kesehatan pada umumnya lebih kecil daripada yang diperlukan untuk memenuhi kenyamanan termal. Untuk yang pertama, sebaiknya digunakan lubang ventilasi tetap yang selalu terbuka. Untuk memenuhi yang kedua, sebaiknya digunakan lubang ventilasi yang bukaannya dapat diatur. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, penerapan konsep arsitektur radiasi panas. Radiasi panas bisa terjadi karena paparan sinar matahari yang langsung masuk ke dalam bangunan, pantulan pada bidang lain, dan permukaan yang lebih panas yang menyerap radiasi. Untuk bisa mencegah radiasi panas dapat digunakan elemen bangunan sebagai peneduh, misalnya dengan menggunakan overtiles atap, sun shading, dan gorden. Seperti yang ada di contoh foto di atas ini, itu salah satu sun shading, macam-macam sun shading. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Semoga dapat dimengerti dan maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.